Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ihya Ulumuddin Falavi, mahasiswa program studi matematika Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Di video kali ini saya akan mempresentasikan jawaban ujian tengah semester mata kuliah teori grup hingga saya, yaitu tentang aplikasi grup hingga. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai grup. Definisi dari grup yaitu himpunan G dengan operasi disebut grup jika memenuhi semua syarat berikut. Yang pertama yaitu G tertutup terhadap operasi, artinya A operasi B elemen dari G untuk setiap A, B elemen dari G. Lalu syarat yang kedua yaitu operasi bersifat asosiatif, artinya dalam kurung A operasi B operasi C sama dengan A operasi dalam kurung B operasi C untuk setiap A, B, C elemen dari G. Lalu syarat yang ketiga yaitu adanya elemen identitas, artinya ada E elemen dari G sedemikian hingga A operasi E sama dengan E operasi A sama dengan A untuk setiap A elemen dari G. Dan syarat yang keempat yaitu adanya elemen inverse, artinya untuk setiap A elemen dari G ada elemen A inverse elemen dari G sedemikian hingga A operasi A inverse sama dengan A inverse operasi A sama dengan E. Nah, itu tadi adalah definisi dari grup. Selanjutnya adalah pembahasan yang kedua, yaitu mengenai grup hingga. Nah, grup hingga adalah grup yang himpunan dasarnya adalah hingga atau grup yang anggota-anggotanya berjumlah berhingga. Nah, contoh penting dari grup hingga adalah grup permutasi, grup siklik, dan ada juga grup diedral. Namun di sini saya hanya akan membahas grup permutasi dan grup siklik karena kedua grup ini nanti berkaitan dengan aplikasi grup hingga yang akan saya contohkan. Untuk grup permutasi adalah suatu grup yang elemen-elemennya merupakan permutasi dengan operasi komposisi. Grup siklik, definisi dari grup siklik, misalkan G adalah grup dan Z sama dengan X, di mana X bilangan bulat, maka G disebut grup siklik jika ada G kecil elemen dari G sedemikian hingga G sama dengan G kecil pangkat N, di mana N elemen dari Z. Selanjutnya adalah pembahasan utama di video kali ini, yaitu mengenai aplikasi grup hingga tentang grup permutasi siklik dalam permainan Sweet. Nah, seperti yang kita tahu, permainan Sweet, batu, kertas, gunting itu digunakan di seluruh dunia sebagai alat untuk mengatasi perbedaan pendapat. Sementara di Indonesia sendiri, Sweet pertama kali diperkenalkan oleh bangsa Indonesia dengan menggunakan jempol, telunjuk, dan kelingking. Nah, langkah-langkah permainan Sweet adalah yang pertama, Sweet dilakukan oleh dua orang pemain. Yang kedua, setiap pemain mengacungkan salah satu jarinya di antara jempol, telunjuk, atau kelingking secara bersamaan. Yang ketiga, menandingkan dua jari tersebut dengan aturan jempol mengalahkan telunjuk, telunjuk mengalahkan kelingking, dan kelingking mengalahkan jempol. Yang keempat, pemenang adalah pemain yang mempunyai jari yang dapat mengalahkan jari lain milik teman. Dan yang kelima, jika pemain mengacungkan jari yang sama, maka permainan seri. Selanjutnya, misalkan kelingking, telunjuk, dan jempol ini kita simbolkan
berturut-turut dengan K kecil, T kecil, dan J kecil. Nah, kejadian yang mungkin terjadi dalam permainan suit dikelompokkan dalam diagram sesuai dengan kondisi menang, kalah, dan seri berturut-turut seperti yang ditampilkan pada gambar 3, 4, dan 5. Selanjutnya, kondisi menang, kalah, dan seri dituliskan dalam aturan permutasi seperti di bawah ini. Lalu menang, kalah, dan seri ini dihimpun, maka akan membentuk suatu himpunan suit. Kita tulis dengan S besar sama dengan anggotanya ada menang, kalah, dan seri. Nah, himpunan S besar ini dilengkapi operasi komposisi fungsi, maka akan membentuk suatu grup karena memenuhi syarat-syarat grup, yaitu yang pertama tertutup terhadap operasi komposisi, lalu yang kedua operasi komposisi fungsi bersifat asosiatif, lalu yang ketiga karena fungsi lawan bersifat bijektif maka fungsi inversnya ada, lalu yang keempat operasi komposisi fungsi memiliki elemen identitas, yaitu pada saat seri elemen dari S besar, dan yang kelima setiap elemen di S besar memiliki inverse. Selanjutnya kaitannya dengan grup permutasi, yaitu grup simetri pada n kecil. Sn kecil adalah grup yang banyak anggotanya n faktorial, dan operasi binernya adalah komposisi fungsi. Sebuah subgrup dari Sn kecil adalah grup permutasi. Nah, S adalah sebuah grup permutasi karena S himpunan bagian dari S3 dan S dengan operasi komposisi adalah grup. Lalu kaitannya dengan grup siklik, seperti yang kita tahu tadi bahwa definisi dari grup siklik yaitu misalkan G adalah grup dan Z sama dengan X, di mana X bilang bulat, maka G disebut grup siklik. Jika ada G kecil elemen dari G sedemikian hingga G sama dengan G kecil pangkat N, di mana N adalah elemen dari Z atau bilangan bulat. Lalu elemen G kecil pada G sama dengan G kecil pangkat N, di mana N elemen dari Z, disebut generator dari grup siklik tersebut. Berdasarkan definisi tersebut, himpunan S besar sama dengan menang, kalah, dan seri terhadap operasi komposisi fungsi merupakan grup siklik dengan generator kalah atau menang, karena S sama dengan menang pangkat N kecil, di mana N kecil elemen dari bilangan bulat, dan S sama dengan kalah pangkat N kecil, di mana N kecil elemen dari bilangan bulat. Nah, ini S sama dengan anggotanya menang pangkat N, di mana N kecil elemen dari bilangan bulat. Menang pangkat 1 sama dengan menang pangkat 2 sama dengan menang, kali menang sama dengan kalah, dan seterusnya, sehingga S dengan operasi komposisi fungsi merupakan grup siklik dengan generator menang berorde 3. Lalu untuk yang S sama dengan kalah pangkat N kecil, di mana N elemen dari bilangan bulat, kita dapatkan kalah pangkat 1 sama dengan kalah pangkat 2 sama dengan kalah kali kalah sama dengan menang, dan seterusnya, sehingga S dengan operasi komposisi fungsi merupakan grup siklik dengan generator kalah berorde 3. Kesimpulan dari hasil pembahasan terhadap permainan suit tadi adalah permainan suit itu membentuk grup permutasi yang siklik. Lalu untuk daftar pustaka, di sini ada Bagus Saputro tahun 2012 tentang grup permutasi siklik dalam permainan suit, Jurnal Ilmiah Program Studi Matematika STKIP Siliwangi Bandung, volume 1 nomor 2 September tahun 2012. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.